10 tahun diem, baru speak up sekarang. 10 tahun lu manfaatin kepolosan adik gue. Adik itu malah minta Nimas buat putusin cowok kamu. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, waiting. Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kasus yang lagi viral banget, yaitu tentang kasus obsesi dari seorang pria yang bernama Adi kepada Nimas. Dan setelah aku baca-baca, serem banget sih guys. Aku juga nggak bisa bayangin bagaimana hidup dari Nimas selama ini. Pasti sangat tertekan dan juga stres banget. Lantas gimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, kita mungkin bakalan kenalan dulu ya dengan siapa itu Nimas dan juga siapa itu Adi. Karena pasti banyak banget dari teman-teman yang bertanya, Nimas itu siapa sih? Adi itu siapa sih? Mereka artis ya atau bagaimana? Guys, baik Nimas ataupun Adi bukan seorang public figure. Dalam artian sama seperti kita, netizen biasa juga. Adapun untuk Nimas sendiri punya nama lengkap Nimas Sabella dan berasal dari Surabaya. Sementara itu untuk pria yang diduga terobsesi dengannya itu bernama Adi Pradita. Singkat ceritanya kayak gini guys, Nimas dan juga Adi itu merupakan teman sekelas saat keduanya bersekolah di SMPN 34 Surabaya. Nimas bercerita bahwa semua gangguan yang dialami itu berawal ketika dirinya menunjukkan sikap peduli kepada Adi ini. Namun perlu aku pertegas lagi ya teman-teman, sikap pedulinya itu ya sikap peduli ke temen, nggak ada niat lebih gitu, atau nggak ada niat untuk ngebuat Adi ini jatuh cinta kepadanya, nggak ada sama sekali. Pure cuma sikap peduli ke temen, itu aja. Dan kalian tahu nggak sikap pedulinya itu kayak gimana? Sikap peduli yang ditunjukkan oleh Nimas kepada Adi dengan memberikan uang Rp5.000 kepada Adi. Kenapa dia ngasih uang ke Adi? Dikarenakan Nimas itu jarang lihat Adi jajan ke kantin. Makanya Nimas pun ngasih duit. Begitu teman-teman. Dan Yorobun pada akhirnya ya, sikap peduli yang ditunjukkan oleh Nimas membuat Adi jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya kalau cuma jatuh cinta doang gak ada masalah sih ya, karena setiap orang juga berhak untuk mencintai orang lain. Tapi perlu kita ingat teman-teman bahwa dalam mencintai seseorang bukan berarti kita juga bisa mendapatkan orang tersebut, karena belum tentu orang itu cinta sama kita, ya nggak sih? Dan ketika perasaan kita tidak dibalas, ya jangan memaksakan, karena yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksa. Dan kalian tahu nggak sih apa yang parah dari hal ini? Parahnya adalah si pria ini seperti meneror wanita yang dicintai. Nimas itu bercerita bahwa setelah lulus SMP dan juga duduk di bangku kelas 11 SMA, tepatnya ya sekitar tahun 2014, yaitu sering diteror oleh si Adi ini. Suatu malam misalnya, Adi tiba-tiba ada di depan sekolah dan ingin menemuinya yang habis latihan paskibra. Puncaknya ketika Nimas mengucapkan terima kasih kepada Adi yang mengirimkan ucapan belasungkawa ketika sang ayah wafat pada tahun 2015. Menurut Nimas, Adi merasa jika dirinya membuka hati untuknya. Sejak saat itu, Adi mulai menguntit Nimas melalui sosial media dan terus-menerus mengiriminya pesan. Kesal di stalking, Nimas pun memutuskan untuk mendatangi Adi untuk bicara baik-baik. Di saat bertemu, Adi mengungkapkan perasaannya pada Nimas dan Nimas menjawab seperti ini. Maaf, aku nggak suka kamu. Aku sudah punya pacar. Alright, dapat kita lihat bahwa Nimas sudah menolaknya dengan baik-baik ya. Terus gimana nih Adi? Apakah dia memutuskan untuk ya udah deh, aku cari cewek lain aja gitu. Mungkin kamu bukan jodohku, mungkin cewek lain jodohku. Enggak guys, enggak kayak gitu. Bukannya berhenti ya, Adi itu malah minta Nimas buat Putusin cowok kamu. Terus Nimas cerita kayak gini guys. Aku tolak baik-baik. Dia nggak terima, malah teror pacar aku. Aku jadi putus. Nimas lantas menuturkan bahwa tahun 2018 itu merupakan tahun terberatnya. Dikarenakan Adi ini mulai mengganggunya tak lagi melalui sosial media. Di tahun itu, Adi diduga pernah melempar jamat dan surat cinta ke rumahnya. Dia juga pernah berdiam di depan rumah sejak pukul 1.00 sampai pukul 4.00 dini hari. Kebayang gak sih? Creepy banget jadinya ya. Nimas sendiri mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan berbagai cara supaya nggak diganggu oleh Adi lagi, atau supaya Adi ini menjauh darinya. Cara-cara yang dilakukan antara lain adalah, yang pertama, mulai mengabaikannya. Yang kedua, melabraknya kembali sampai berpura-pura tenangan dengan seorang tentara. Namun nih teman-teman, semua cara yang dilakukan oleh Nimas itu seakan nggak mempan. Adi seakan-akan nggak menyerah. Dan ini lantas membuat Nimas menjadi stres, ngamuk-ngamuk hingga menangis seperti orang gila. Semakin dewasa keduanya, teror yang dilakukan oleh Adi itu kian menjadi-jadi. Menurut Nimas ya teman-teman, Adi bahkan kerap mengirimkan foto alat kemaluannya sendiri
Astagfirullahaladzim, kok bisa ya sampai ngirim itu ya? Adi juga pernah mengancam akan nge-B-word cowok-cowok yang mendekati Nimas. Intinya kalau Nimas lagi PDKT sama cowok, Adi itu pasti bakal langsung notice. Dan juga dia akan langsung ngancam. Oh ya teman-teman, kalian tahu gak sih? Selain ngirim foto alat kemaluannya, Adi ini juga sering berfantasi dengan membayangkan Nimas. Taulah ya fantasi yang aku maksudkan kayak gimana. Dan menurut aku ya, ini tuh sudah termasuk ke dalam yang namanya pelecehan seksual. Teman-teman tahu gak sih, netizen itu menemukan kalau si Adi ini ternyata jualan di salah satu platform belanja online. Dan bisa dibilang sukses juga guys. Terus dia juga seperti punya motivasi bahwa uang hasil jualannya ini itu akan digunakan atau akan dipakai menjadi modal untuk nikah. Pada akhirnya nih, tweet dari Nimas ini kan viral banget ya. Terus barulah muncul kakak si Adi. Kakak si Adi ini seperti nggak terima adiknya di spill seperti itu. Dan bahkan mengancam akan membawa ke jalur hukum dengan menggunakan UU ITE. Tweetnya kayak gini guys, coba dibaca. 10 tahun diem, baru speak up sekarang. 10 tahun lu manfaatin kepolosan adik gue. Lu ditransfer duit kan, sekarang lu gak ditransfer. Lu bikin thread seolah-olah lu jadi korban. Hebat. Dari dandanan lu juga semua orang bisa lihat lu model cewek kayak apa. Gue mantau ya, kepentingannya apa? Nyebar alamat rumah, nyebar data pribadi. Ini gue screenshot bukti-bukti. Kalau lu mau ngajak rame, hayu, gue ladenin. Namun nih guys, statement ataupun cuitan dari kakaknya tadi itu dinilai blunder. Banyak juga dari netizen-netizen yang seperti meminta bukti. Pada akhirnya untuk akun dari KB itu udah nggak ada teman-teman, udah hilang. I don't know apakah dinonaktifkan atau bagaimana nih. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Entar komennya di kolom komentar. Alright Cirebon. Jadi seperti itulah bagaimana cerita dari Nimas yang mengungkapkan bagaimana dia yang diteror oleh pria yang terobsesi dengannya. Dan kalian tahu gak sih, kasus ini itu sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur. Polisi memanggil Nimas pada Jumat kemarin untuk dimintai keterangan dan juga membuat laporan. Menurut polisi, perbuatan Adi itu termasuk dalam kategori pelecehan seksual, pipi, ancaman piminihin. Sementara itu, seperti informasi yang aku dapatkan dari Tempo.com, Komnas Perempuan, yakni Andi Yentriani, menyebutkan bahwa sikap dari Adi itu bisa disebut sebagai kekerasan berbasis gender online atau disingkat KBGO, dikarenakan dilakukan melalui sosial media. Melihat bagaimana cerita dari Nimas, Andi mengatakan bahwa fenomena seperti itu bisa dilaporkan sebagai pelecehan seksual non-fisik dengan Undang-Undang TPKS. Selain itu, pelaku juga bisa dilaporkan menggunakan pasal pemberatan, dikarenakan menggunakan media elektronik. Lantas, bagaimanakah pendapat kalian tentang kasus yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, rasa cinta sama seseorang sebenarnya tidak salah guys. Namun yang salah adalah perilaku yang obsesi ini. Ketika kita mencintai seseorang, kita juga harus siap menanggung resiko bahwa orang itu nanti akan menolak kita dan dia tidak menginginkan bersama dengan kita. Dan ketika mereka menolak bersama dengan kita, udah selesai, clear gitu loh. Jangan kita paksa mereka, jangan kita melakukan berbagai cara yang membuat mereka tidak nyaman sama kita dan membuat mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Don't do that. Yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan. Itu aja sih guys. By the way, ada nggak sih dari teman-teman yang nonton yang juga mungkin pernah berada dalam posisi Nimas? Kalau mungkin ada, bisa sharing-sharing sama kita di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya teman-teman untuk hari ini. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Happy weekend Yorobun. Goodbye.